cerita sabda tentang Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Masya Allah, sabda bertakbir. Iya kakek, malam ini kan malam takbiran, karena besok kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Iya sabda, kakek punya cerita untuk sabda. Cerita apa kakek? Mau dengar cerita apa tidak? Mau kakek? Ini cerita tentang kambing dan sapi yang akan dikurbankan saat Idul Adha. Oh iya kakek, begini ceritanya. Suatu hari di sebuah kandang ada sekumpulan hewan kurban yang sedang makan rumput. Di sana ada sapi dan juga ada kambing. Saat sapi sedang makan rumput, sapi melihat seekor kambing yang sedang bersedih. Kemudian sapi mendekati kambing tersebut dan bertanya, "Aku melihat kamu sedang murung. Kenapa?" "Aku sedang sedih." "Kenapa sedih? Dan aku juga lihat tubuhmu semakin kurus. Padahal rumput di sekitar kita banyak dan segar-segar." Bagaimana aku tidak sedih? Kamu tahu kan, sebentar lagi kita akan disembelih. Aku takut. "Kambing, kamu tahu tidak? Menjadi hewan kurban itu sangatlah istimewa." Istimewa? Maksudnya bagaimana? "Iya, nanti kita matinya jadi tidak sia-sia, karena disembelih untuk kurban itu dalam rangka beribadah kepada Allah." Tapi kan disembelih itu sakit, sapi. Insya Allah kita tidak akan merasakan sakit karena pisaunya telah ditajamkan. Justru yang patut dikasihani adalah manusia yang mampu untuk berkurban, tapi mereka tidak mau melakukannya. Padahal pahalanya sangat besar. Rasulullah berkata, "Tidaklah seorang anak Adam melakukan pekerjaan yang paling dicintai Allah pada hari raya Idul Adha selain menyembelih hewan kurban, dan setiap satu helai rambut dan bulu hewan kurban tersebut akan menjadi satu kebaikan." Oh, begitu ya. Iya, jadi kamu tidak perlu takut dan bersedih. Justru harus bahagia karena kita terpilih untuk menjadi hewan kurban yang bermanfaat untuk manusia. Dan insya Allah tempat kita nanti di surga. Iya ya, aku tidak akan sedih lagi. Terima kasih, sapi. Begitu sabda cerita tentang hewan kurban, sapi dan kambing. Iya kakek, tapi sebenarnya
kenapa kita harus berkurban? Iya sabda, karena ada anjurannya di dalam Al-Quran. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukannya sabda. Apalagi berkurban ini adalah kisah tentang ketaatan Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, mau dong kakek diceritakan juga. Baik, ini kisahnya ya. Ketika itu, usia Nabi Ismail sudah beranjak dewasa dan sudah bisa membantu banyak pekerjaan ayahnya. Di saat cinta yang begitu besar dari Nabi Ibrahim kepada anaknya, Allah ingin menguji kecintaan Nabi Ibrahim. Kemudian, suatu malam Nabi Ibrahim melihat dalam mimpinya bahwa ia sedang menyembelih anaknya. Dan perlu diketahui bahwa mimpi seorang nabi itu adalah wahyu dan perintah dari Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim pun mendatangi Nabi Ismail anaknya. Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu wahai anakku?" Kemudian Nabi Ismail menjawab, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar." Nabi Ismail begitu ridha dan ikhlas dalam melaksanakan perintah Allah tersebut. Dalam perjalanan menuju tempat penyembelihan, setan datang untuk menggoda Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Tetapi jawabannya adalah sama. Jika ini adalah perintah Allah, maka kami akan tetap melaksanakannya. Dan setan pun tidak sanggup menggoda mereka di dalam menjalankan perintah Allah. Setibanya di tempat penyembelihan, Nabi Ibrahim dengan sedih hati mulai membandingkan Nabi Ismail untuk disembelih. Ketika hendak menyembelih, Nabi Ibrahim mendengar sebuah seruan. "Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan apa yang ada di dalam mimpimu. Demikianlah kami membalas untuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya ini hanyalah ujian yang nyata untukmu Ibrahim." Kemudian Allah pun menghadirkan seekor kambing di hadapan Nabi Ibrahim dan memerintahkan untuk menyembelih kambing tersebut sebagai ganti menyembelih anaknya Nabi Ismail. Begitu kisahnya sabda. Masya Allah, begitu taat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada Allah ya kakek. Iya sabda. Maka dari itu ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Allah abadikan dengan hari raya Idul Adha yang setiap tahunnya kita sebagai seorang muslim merayakannya. Oh, begitu ya kakek. Apa kira-kira yang bisa sabda ambil hikmahnya dari kisah tersebut? Yang pertama,
hendaknya kita harus mengutamakan kecintaan kepada Allah. Iya kakek? Iya, betul. Ada lagi. Ada yang kedua, kita harus ridha dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ada lagi. Yang ketiga, kita harus senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan, karena setan selalu mengajak kita untuk tidak taat kepada Allah. Masya Allah, benar sabda. Nah, waktunya semakin malam. Ayo kita istirahat agar besok kita bisa bangun pagi dan bisa melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah. Iya kakek. Ayo. Sekian dulu ya cerita sabda kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.